Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagaimana? Apakah sudah mengisi daftar hadir yang Bapak bagikan di WhatsApp-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, bagus jika sudah. Nah, jadi sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Coba pimpin doa kita pada pagi hari ini. Coba Rido, pimpin doanya. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, jadi pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang pengukuran panjang. Maka pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran berat. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, itu kita bisa mengetahui satuan baku yang digunakan dalam pengukuran berat. Yang kedua itu kalian bisa mengetahui jenis-jenis timbangan. Dan yang ketiga, kalian bisa membaca timbangan. Nah, jadi pertama Bapak punyai pantun teka-teki yang tahu jawabannya, bisa dijawab ya. Oke, pergi ke pasar naik beca. Naik beca dengan aman. Coba beritahu Bapak, apa yang semakin diisi semakin ringan? Balon. Balon, Pak. Bola. Kelereng, Apa? Coba apa yang benar? Balon. Ya, benar. Rizka benar. Jawabannya itu balon. Nah, coba. Balon kan semakin diisi semakin ringan. Kalau balon itu diisi oleh apa? Angin, Pak. Pasir. Hidrogen. Angin, Pak. Iya, benar. Udara itu diisi oleh angin. Nah, siapa yang tahu angin itu termasuk dalam wujud benda apa? Gas. Nah, ya. Pak. Jadi, itu angin itu termasuk dalam wujud benda gas. Sekarang Bapak akan menunjukkan video mengenai sifat-sifat benda gas. Nah, jadi dari video tadi kita bisa mengetahui bahwa benda gas itu memiliki sifat yang pertama itu memenuhi ruang dan yang kedua itu memiliki massa. Coba siapa yang tahu untuk mengukur berat kita menggunakan apa? Timbangan, Pak. Neraca, Pak. Ya, yang digunakan itu adalah timbangan. Nah, jadi sebelum melanjutkan, Bapak akan membagikan link lembar kerja kita. Bapak akan bagikan di grup WhatsApp kita ya. Jadi dikerjakan secara berkelompok. Dan sekarang Bapak akan membagikan lagi video mengenai jenis-jenis timbangan yang berkaitan dengan lembar kerja kita. Timbangan neraca untuk menimbang benda yang ringan, misalnya hiasan emas. Timbangan badan. Timbangan badan berat badan. Enggak, dia manjat.
Timbangan digital. Timbangan digital biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan di rumah, misalnya menimbang bahan kue. Timbangan duduk. Timbangan duduk biasanya digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian. Timbangan berat. Timbangan besar untuk menimbang benda berat, misalnya sekarung beras. Timbangan pasar. Timbangan pasar biasa digunakan pedagang. Cara-cara menimbangnya memakai alat timbangan. Timbangan bayi. Timbangan bayi untuk menimbang berat badan bayi. Timbangan gantung. Timbangan gantung dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Berat maksimal yang dapat dimuat suatu jenis timbangan juga berbeda-beda ya. Sementara itu, timbangan duduk dapat menimbang 3 kg hingga 10 kg. Perhatikan gambar contoh pengukuran berat benda berikut ya. Dalam membaca berat benda pada timbangan, adik-adik dapat memperhatikan jarum berwarna merah pada timbangannya ya. Seperti pada contoh berikut. Mari perhatikan gambarnya ya. Jarum berwarna merah menunjukkan angka 4 kg. Jadi beratnya labu tersebut adalah 4 kg. Nah, jadi itulah cara untuk mengukur benda sekaligus juga jenis-jenis timbangan. Nah, coba kita lihat satu video lagi untuk mengukur atau membaca timbangan. Berapa? Ayo, Jangan dikebut leher nih. Sakit. Ngantuk.
2 kilo. Berarti 2 kilo. Tambah tes. Beratnya 2 kilo. Tulis 2 kilo dulu. Nah, 2 kilo dulu. Tulis 2 kilo dulu. Ini lebih Pak Udin, bukan 2. Di angka 2 jarumnya. Nah, tadi setiap garis itu melambang. Nah, itu setiap garis sama dengan 200 gram. Jadi begini. Tadi lebih berapa garis? Nah, ini. Lebih kelebihannya 1 garis ya. Berarti kalau 1 garis berapa? 2. 200 gram. Berarti 2 kilo lebih 200 gram. 2 kilo lebih 200 gram. 2 kilo lebih 200 gram. Hasilnya berarti ini 2 kilo lebih 200 gram. Halo, sudah ya? Sudah paham? Nah, jadi itulah cara untuk membaca timbangan. Bagaimana LKPD-nya sudah dilihat atau belum? Sudah, Pak. Jadi sekarang kita akan keluar dari Zoom ini dulu dan mengerjakan LKPD-nya ya. Setelah itu kita kembali lagi ke dalam Zoom ini. Bapak beri waktu 40 menit Pak. untuk mengerjakannya. Oke. Mengerjakan lembar kerjanya dan kita akan melihat hasil kerja dari kalian ya. Oh itu kan tuh dan dikocok dengan tali. Susah kot. Nah, di sini ada kelompok dari Muhammad Ridho dan Taslim serta Rizka Ramahwati dan Remi Dwina. Kelompok Ridho dan Taslim menjawab ada satuan yang digunakan itu ada kilogram dan gram, sama. Kelompoknya Remi dan Rizka juga sama. Jadi itu sudah benar ya. Yang kedua, sebutkan jenis-jenis timbangan yang kamu ketahui. Nah, kelompoknya Ridho menjawab 3 timbangan, sedangkan kelompoknya Rizka misalnya menjawab 2 timbangan saja. Berarti kalian sudah memahami sedikit ya. Nah, kemudian benda-benda yang dapat diukur. Timbangan badan dapat mengukur berat badan, itu sudah benar. Kemudian timbangan emas juga mengukur berat emas, itu juga sudah benar. Sedangkan yang kelompoknya Rizka ini tidak jelas ya, timbangan apa yang digunakan. Soalnya hanya mengisi ayam dan ikan saja. Oke. Berikutnya. Nah, di sini nomor 4, menurut kelompok kalian, apa yang akan terjadi jika kita mengukur berat benda dengan menggunakan jenis timbangan yang tidak sesuai? Misalnya, mengukur berat badan bayi menggunakan timbangan neraca. Kelompok Ridho menjawab, maka hasil yang ditampilkan tidak akurat. Sedangkan kelompoknya Rizka menjawab, itu kesalahan yang fatal. Ya benar, jadi kita tidak bisa mengukur berat benda dengan menggunakan timbangan yang salah. Oke, jadi untuk nomor 5, berapa berat benda yang diukur pada gambar berikut? Gunakan satuan kilogram dan gram. Nah, di sini gambarnya itu menunjukkan 4 kilo 600 gram ya. Sedangkan jawabannya itu belum ada yang benar karena kelompoknya Ridho hanya menjawab 4.500 gram. Jadi nanti harus dipelajari lagi ya untuk cara membaca timbangan yang benar. Baik, Pak. Oke. Nah, coba dari pembelajaran kita tadi apa yang masih tidak dipahami? Coba setiap kelompok berikan pertanyaan untuk kelompok lainnya. Tadi Pak, selain kilogram dan gram, apa saja ya Pak satuannya? Nah, coba kelompok 1 tahu tidak jawabannya apa? Tahu, Pak. Ya, silakan dijawab. Jawabannya ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram, Pak.
Ya, itu jadi jawabannya ya, Remi. Bagaimana, sudah mengerti atau belum? Mengerti, Pak. Nah, kalau dari kelompoknya Rido dan Taslim tadi ada pertanyaan atau tidak? Ngapa hal? Ada, Tidak Pak. ada, Pak. Ya, coba ada. berikan pertanyaannya untuk kelompoknya Rizka. Bisakah berikan contoh dari hubungan antar satuan berat? Silakan dijawab kelompok Rizka. Apa Pak tadi pertanyaannya Pak? Saya tidak mendengar. Bagaimana hubungan antar satuan berat? Tolong berikan contohnya. Iya Pak, sebentar ya Pak. Ya, Nah, itu Pak jawabannya itu, misalkan ibu membeli 1 kilo jeruk, kemudian ibu beli lagi 500 gram jeruk. Jadi 1 kilo itu kan 1000 gram, maka 1000 ditambah 500 itu sama dengan 1500 gram atau 1,5 kilogram Pak. oke, sudah benar sekali. Terima kasih ya Rizka. Apakah kelompok 1 sudah mengerti? Sama-sama. Sudah, Pak. Bisa, Bu. Bisa, Pak. Oke. Baiklah, Bapak akan menampilkan sebuah PowerPoint dari pembelajaran kita tadi ya. Nah, kelas 3, tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Memilih alat ukur berat sesuai dengan benda yang diukur. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut menunjukkan bermacam-macam bentuk dan jenis neraca. Pertama itu ada timbangan gantung untuk menggantung berat kotor benda seperti padi dan benda-benda basah seperti minyak kelapa dan lain-lainnya. Kemudian ada timbangan beras, digunakan untuk berat benda di pasar, pabrik, tempat penggilingan padi, dan lainnya. Kemudian ada timbangan bayi, digunakan untuk menimbang berat badan bayi. Ada timbangan warung, digunakan untuk menimbang berat benda antara 1 kilo sampai 5 kilogram, seperti bumbu dapur dan bahan dapur lainnya. Kemudian ada timbangan badan, digunakan untuk menimbang berat badan. Ada timbangan neraca untuk menimbang perhiasan, dan juga hubungan antar satuan berat. Nah, satuan-satuan berat yang sering digunakan antara lain ada kilogram, hektogram, dan ons, gram, dan lain sebagainya. Satuan-satuan berat tersebut memiliki hubungan kesetaraan antar satuan-satuan. Dapat digambarkan dengan tangga. Nah, setiap naik satu satuan, misalnya dari hektogram ke kilogram, nilainya menjadi 0,1 kilogram. Artinya, setiap naik satu satuan, dibagi dengan bilangan 10. Demikian juga ketika turun satu satuan, misalnya dekagram menjadi sentigram, nilainya menjadi 10 sentigram. Berarti setiap turun satu satuan dikalikan 10. Bisa dilihat pada gambar ini ya. Oke, jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi karena materinya sudah selesai, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Bapak akan berikan soalnya melalui grup WhatsApp kita ya. Jadi jangan lupa dikerjakan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa saja kegiatan kita pada hari ini? Saya Pak. Ya, silakan Rizka. Jadi kita hari ini belajar tentang sifat-sifat dari benda gas, lalu kita belajar tentang macam-macam neraca yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak. Oke, terima kasih Rizka untuk kesimpulannya Ya, pada Pak. hari ini. Jadi dari kegiatan kita hari ini, kita bisa mempelajari jenis-jenis timbangan yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak salah lagi dalam menggunakannya. Kemudian kita juga harus bersyukur karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa belajar pada hari ini. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, coba pimpin doa lagi, Rido. Baik, Pak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke,
Oke, terima kasih. Itulah pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.